Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas merek Glacio ya. Merek Glacio dengan kondisi kerusakan kulkas itu tidak dingin ya. Kulkasnya tidak dingin. Nah, seperti yang kalian lihat kondisi pintunya sudah terlepas. Nah, kita nggak akan bahas di bagian pintu, kita akan bahas di bagian nggak bisa dinginnya ya. Karena informasi dari orangnya, Mas, tolong dong dicek juga kompresornya. Kalau misalkan kompresornya itu rusak, nggak usah diperbaiki, Mas. Nah, informasi dari orangnya kurang lebihnya seperti itu. Nah, langsung aja kita akan mengecek. Oke, seperti biasa teman-teman, seperti di konten-konten saya sebelumnya, kalau misalkan kalian mendapatkan kulkas yang nggak dingin, kalian harus memastikan dulu bahwa kompresornya itu hidup atau tidak ya. Nah, di sini saya akan coba tes, saya akan coba hidupkan. Oke, kita langsung colokin 1, 2, 3. Nah, di sini untuk kulkasnya itu nggak jalan ya. Untuk di bagian kompresor itu tidak ada getaran sama sekali. Nah, ini harusnya kalaupun macet ataupun hidup di bagian kompresor ini harusnya ada getaran ya. Di sini nggak ada getaran sama sekali. Atau kalau misalkan kalian itu mendapatkan getaran ya Mas, kalau misalnya getar apakah kompresornya itu jalan atau tidak ya. Nah, kalau kalian nggak ada alat tang ampere ya, kalau nggak ada tang ampere, karena kalian kan pastinya bingung apakah getar itu jalan atau getarnya itu posisi macet ya. Nah, kalian bisa cek pada saat kalian colokin seperti ini, kalau misalkan dipegang di area sini itu ada getaran, lalu kalian bisa cek di bagian kompresornya. Harusnya kalau misalkan kompresor itu jalan ya, kalau misalkan kompresor itu jalan, di bagian evap ini bakalan terdengar suara desis ataupun ada suara air mengalir ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian dengar di sini tidak ada suara air mengalir ataupun tidak ada suara desis sama sekali ya. Nah, itu ada kemungkinan kompresornya nggak jalan. Karena yang seperti yang saya katakan barusan, nah di sini kompresornya itu tidak ada getaran sama sekali ya. Nah, kalau misalkan tidak ada getaran sama sekali seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan kalian bisa cek di bagian yang pertama itu di bagian overload, karena kompresor ini berkaitan dengan overload ya. Kalau misalkan relaynya yang rusak biasanya itu masih ada getaran. Namun kalau misalkan di bagian overloadnya yang mengalami kerusakan biasanya itu tidak ada getaran. Nah, yang kedua kalian bisa cek juga di bagian termostatnya. Karena kerusakan gejalanya atau ciri-cirinya, kalau misalkan nggak ada setrum seperti ini, bisa jadi dari overload, bisa jadi dari termostat atau pengaturan suhu, bisa juga ada salah satu kabel, jalur kabel-kabel itu yang mengalami putus. Nah, itu bisa juga teman-teman, biasanya dimakan tikus ataupun lain-lain ya. Nah, di sini kita akan coba cek di bagian overloadnya dulu. Nah, ini karena nggak ada getaran sama sekali, kita akan cabut dulu. Nah, untuk mengeceknya kalian bisa cabut dulu ya, untuk stop kontaknya supaya tidak ada setrum yang pada saat kita membukanya ya. Oke, kita akan buka dulu. Pastikan kalian mengecek yang paling mudah dulu ya, dari yang saya katakan 3 tadi. Contoh misalkan dari bagian kabel-kabelnya ataupun di bagian overloadnya, kita ambil dari yang gampang dulu. Nah, ini udah kapasitornya udah dibungkus plastik. Ini kapasitornya nggak tahu ya ukuran berapa ini. Ini kapasitornya udah begini. Nah, ini untuk kabelnya itu masih aman, nggak ada yang putus ya. Nah, ini masih aman semua. Nah, tinggal kita lepas saja di bagian penutupnya. Nah, untuk membuka penutupnya kalian congkel dari pinggir sini. Nah, ini sambil pelan di sini. Nah, lalu kalian lepas. Oke, lulu kok begini rangkaiannya.
ini loh. Oke, kita lepas dulu. Nah, kita akan cek di bagian overloadnya, karena seperti yang saya katakan tadi, tidak ada tanda-tanda kehidupan pada kompresor ya. Kita lepas dulu. Kalaupun kalian nggak mempunyai tang ampere, kalian bisa juga menggunakan AVO seperti ini. Kita posisikan di posisi buzzer ya. Nah, ini udah connect. Harusnya nanti bunyi ya kalau misalkan overloadnya ini kondisi bagus. Nah, yang kalian cek yaitu di area sini teman-teman. Ini area sekun yang masuk. Nah, ini yang masuk ke kutub kaman. Nah, ini kalian bisa cek seperti ini tuh. Harusnya hidup, harusnya bunyi kalau misalkan ini connect ya overloadnya. Nah, kalau di sini connect, kalau di sini nggak connect ya. Ini udah fix, udah bisa kita pastikan overloadnya ini mengalami kerusakan. Nah, ini udah fix ya. Dan untuk overloadnya sendiri, untuk ukurannya ya, kalian jangan asal pasang overload dengan ukuran yang sembarang ya teman-teman, karena itu efeknya bahaya banget ya kalau misalkan terlalu besar. Nah, karena ini kulkas satu pintu, biasanya saya menggunakan yang ukuran 1/10. Nah, di sini untuk overloadnya, di sini saya mempunyai overload ukuran 1/10. Nggak kelihatan ya, ini garisnya agak hitam ya, tuh nggak kelihatan. Intinya ini 1/10 teman-teman, ada tulisannya 1/10, 1/10. Nah, kenapa saya katakan dalam penggantian overload itu tidak boleh sembarangan ataupun nggak boleh terlalu besar, karena overload ini sebagai pengaman motor ya teman-teman. Jadi kalau misalkan apabila di area kompresor ini mengalami trouble, maka overload ini bakalan langsung putus ya. Nah, kalaupun misalkan kita pasang overload yang ukurannya itu agak besar, nanti dia itu proteknya bakalan lama ya. Overload ini proteknya bakalan lama, yang menyebabkan kompresor itu cepat panas, dan nantinya kalau misalkan cepat panas di bagian spool itu akan mudah rusak. Nah, jadi kalian bisa perhatikan kalau ukuran kalau overload untuk kulkas satu pintu, kalian bisa gunakan yang 1/10. Nah, selanjutnya karena ini rangkaian kapasitornya amburadul ya. Nah, ini kita coba cek lagi. Tadi relaynya itu hanya dipasang separuh ya, setengah saja. Ini kita coba kembalikan lagi seperti asalnya ya, bawaan dari pabriknya. Nah, ini oke. Jadi kita akan coba tanpa menggunakan ini ya teman-teman, apa namanya, tanpa menggunakan kapasitor. Nah, ini kita lepas dulu. Aduh, keras. Nah, tanpa menggunakan kapasitor. Nah, di sini untuk overloadnya, dan di sini untuk di bagian relaynya. Oke. Di bagian ininya juga agak bengkong ya, karena tadi yang dipasang itu di bagian sini saja.
Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan coba langsung hidupkan saja. Oke, kita colokin 1, 2, 3. Tuh. Nah, di sini kedengaran ya, kompresornya sudah berjalan. Nah, di sini kalau misalkan kalian nggak ada tang ampere, kalian bisa tunggu kurang lebihnya itu 5 menit ya. Nanti bakalan protek ya. Kalau misalkan kompresornya bermasalah, kurang dari 5 menit itu kemungkinan nanti bakalan protek. Overloadnya bakalan bunyi cetik. Nah, itu ada kemungkinan baru kita pasang kapasitornya ya. Nah, di sini udah ada getaran tuh. Tinggal kita mengecek ataupun cari tahu apakah freonnya itu ada atau tidak. Nah, kita lihat di bagian evaporatornya dulu. Oke. Nah, seperti yang kalian dengar ya, tadi kan kompresornya jalan, di dalam evap itu sudah ada suara desis. Tuh, sudah ada suara desis. Nah, ini adalah pangkal ujungnya. Nah, di sini udah mulai dingin teman-teman. Itu artinya kemungkinan freonnya ini nggak ada masalah. Nih, ini udah mulai ada embun nih. Padahal baru saya hidupin barusan tuh. Udah ada embun. Nah, oke. Selanjutnya kita akan cek di bagian filternya untuk memastikan freonnya itu dalam kondisi ada atau tidak. Kalau misalkan di area evap kalian cek, kalian bisa cek juga di area filter nih. Ini adalah filternya. Tuh. Ini harusnya kondisinya panas ya teman-teman, ataupun hangat kalau misalkan kondisi freonnya itu penuh. Jadi dari sini teman-teman, nanti dari pipa kondensor masuk ke dalam, nanti keluarnya lewat sini, lalu dia masuk ke kapiler. Jadi ini ujungnya ya, ujung kondensornya. Nah, di sini untuk di area filter itu udah terasa panas nih, udah terasa panas. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, itu bisa dipastikan kulkasnya itu sudah normal kembali ya. Oke, filter sudah panas, jadi sudah berhasil. Sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Mungkin jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.